Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema emosi dan suasana hati. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maira Fidi Andaraswari dengan NPM 02, Ismi Rodiatul Zara dengan NPM 06, Rani Ratnandari dengan NPM 08, Vina Arliana dengan NPM 12, dan Maulida Nur Arnaziah dengan NPM 19. Baik, yang pertama adalah emosi. Nah, emosi itu merupakan reaksi psikologis dan fisiologis seseorang terhadap suatu peristiwa dan situasi tertentu yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Emosi itu mencakup berbagai keadaan seperti kebahagiaan, kesedihan, marah, atau takut. Misalnya, seseorang yang merasa marah setelah dirinya itu diperlakukan tidak adil. Nah, itu kan mungkin menunjukkan perilaku agresif atau dia akan berbicara dengan nada tinggi. Nah, itu pun sebaliknya, rasa bahagia dapat mendorong seseorang untuk lebih ramah dan terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu adalah suasana hati atau mood. Nah, suasana hati atau mood adalah keadaan emosional yang bersifat lebih tahan lama dibandingkan emosi. Namun, biasanya kurang intens dan tidak selalu dipicu oleh peristiwa tertentu. Suasana hati itu dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi dan interaksi sehari-hari. Misalnya, seseorang yang sedang dalam suasana hati buruk atau seperti murung atau tertekan, nah itu dia mungkin lebih sensitif terhadap kritik atau mungkin dia akan lebih susah fokus dalam bekerja. Nah, sebaliknya, jika seseorang berada dalam suasana hati yang baik seperti merasa bahagia atau optimis, ia mungkin lebih bersemangat. Nah, dia mungkin lebih bersemangat dan produktif dalam menyelesaikan tugas. Nah, selanjutnya yaitu adalah afeksi. Afeksi itu istilah yang mencakup semuanya, seperti perasaan, emosi, dan suasana hati yang dirasakan oleh seseorang. Afeksi itu dapat dibedakan menjadi dua, afeksi positif dan afeksi negatif. Apa sih afeksi positif itu? Nah, afeksi positif itu merujuk pada keadaan emosional yang menyenangkan seperti kebahagiaan, antusiasme, atau rasa syukur. Contohnya, seseorang yang kinerjanya dihargai atau kontribusinya itu dihargai, nah dia tuh mungkin akan menunjukkan perilaku ramah kepada rekan kerja dan bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya karena dia tahu apa yang dia lakukan itu mendapat feedback baik dari rekan atau mungkin atasannya. Nah, selanjutnya yaitu adalah afeksi negatif. Nah, afeksi negatif itu berhubungan dengan emosi atau perasaan yang tidak menyenangkan seperti rasa cemas, perasaan marah, atau frustasi. Misalnya, seseorang yang menghadapi kritik keras di tempat kerja tanpa solusi yang jelas dapat mengakibatkan perasaan tertekan dan menunjukkan penurunan produktivitas atau penurunan antusiasme kerjanya. Nah, ya afeksi itu memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku manusia, termasuk bagaimana seseorang mengambil keputusan, bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain, dan merespon situasi tertentu. Nah, baik, yang terakhir yaitu adalah fungsi emosi, suasana hati, dan afeksi. Sebenarnya ketiganya ini tuh memiliki aspek penting dalam pengalaman psikologis manusia yang saling berkaitan, namun ketiganya juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama yaitu adalah fungsi dari emosi. Nah, sebagai reaksi instan terhadap peristiwa atau situasi tertentu yang biasanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan mempengaruhi perilaku individu. Contohnya, emosi itu adalah rasa takut yang muncul saat kita menghadapi ancaman dan rasa bahagia saat kita mendapat kabar baik. Nah, yang kedua yaitu adalah suasana hati. Nah, di sisi lain adalah keadaan emosi yang lebih lama dan lebih umum yang bisa berlangsung berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Nah, suasana hati itu mempengaruhi cara seseorang merespon lingkungan sekitar secara keseluruhan. Misalnya, seseorang yang sedang dalam situasi hati yang baik contohnya ya, atau mungkin yang buruk. Nah, mungkin itu akan merasa lebih mudah tersinggung atau kurang termotivasi. Nah, sedangkan afeksi itu adalah mencakup perasaan atau reaksi emosional yang lebih mendalam dan lebih stabil terhadap orang, objek, atau ide tertentu. Nah, afeksi itu cenderung lebih terarah ke permanen. Nah, seperti kasih sayang terhadap anggota keluarga atau cinta terhadap pasangan. Nah, ketiga faktor itu berperan penting dalam bagaimana kita berinteraksi dengan dunia atau mungkin dengan orang lain di sekitar kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Maira Fidi Andaraswari, NPM 23010002, izin melanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi sumber emosi dan juga suasana hati. Nah, sumber emosi dan suasana hati ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu ada umur. Nah,
Umur atau usia mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan mengelola emosi. Contohnya adalah anak-anak itu cenderung lebih ekspresif dalam menunjukkan emosi mereka, sedangkan orang dewasa lebih terampil dalam mengontrol emosi atau kekecewaan dalam diri mereka. Nah, yang kedua ada kepribadian. Di sini ada dua contoh kepribadian. Yang pertama itu ada introvert dan juga extrovert. Orang yang memiliki kepribadian ekstrovert, mereka itu cenderung lebih bahagia dan optimis karena mereka lebih sering terlibat dalam interaksi sosial. Jadi mereka itu mudah berbaur, jadi mereka lebih bahagia dan juga optimis. Nah, sebaliknya nih, jika seseorang itu memiliki kepribadian yang introvert, mereka itu akan merasa mudah cemas dan juga mudah sedih karena mereka tuh sering menyendiri dan mereka tidak memiliki teman-teman ataupun orang untuk mereka bercerita atau menuangkan isi hati dan juga pikiran mereka. Yang ketiga itu ada waktu dalam hari. Nah, suasana hati itu pastinya akan berubah setiap harinya. Banyak orang itu merasa mereka tuh bersemangat dan juga bahagia di pagi hari, sedangkan pada malam hari mereka akan merasa lebih lelah atau stres karena mereka telah bekerja seharian. Nah, contohnya seorang pekerja itu mereka merasa penuh semangat dan saat memulai pekerjaan di pagi hari, tetapi mereka akan merasa lelah dan kurang produktif di sore hari karena mereka sudah merasa capek ya bekerja seharian. Nah, yang keempat ada hari dalam minggu. Nah, ini banyak orang ya, kita pun juga termasuk sering mengalami yang namanya Monday Blues atau perasaan malas dan kurang bersemangat di awal minggu kerja atau terutama di hari Senin. Nah, sebaliknya jika di hari Jumat atau akhir pekan, mereka tuh cenderung lebih happy atau lebih bahagia, ya kan? Karena kita tahu kita akan mengalami waktu liburan. Tetapi kalau ketika sudah memasuki waktu hari Senin, itu perasaan malas dan juga kurang bersemangat itu pasti akan muncul. Yang kelima ada cuaca. Cuaca ini juga sangat berpengaruh pada suasana hati. Sinar matahari dapat meningkatkan produksi serotonin yang membuat seseorang itu merasa lebih bahagia. Sedangkan hari mendung atau hujan itu dapat menimbulkan perasaan lesu ataupun sedih. Nah, contohnya ketika kita ingin pergi keluar atau jalan-jalan atau mungkin bertamasya ya, berlibur, ketika cuaca di luar itu cerah atau panas, kita tuh akan merasa senang dan juga bahagia. Wah, cuacanya cerah nih, enak kalau buat jalan-jalan keluar, seperti itu. Sedangkan kalau cuaca di luar itu sedang mendung, kita akan cenderung malas untuk keluar rumah karena kita merasa mager atau tidak nyaman dengan cuaca yang hujan, mendung, seperti itu. Nah, yang keenam ada stres. Nah, ini stres yang berlebihan itu dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang dramatis, seperti mudah marah, cemas, atau bahkan depresi. Nah, contohnya kita sebagai mahasiswa nih, yang sering menghadapi banyak tugas yang menumpuk, kita kan jadi sering merasa cemas dan juga mudah tersinggung atau mungkin uring-uringan ya, karena memikirkan banyak sekali tugas yang belum selesai atau deadline-nya sudah mepet. Nah, itu membuat suasana hati kita juga menjadi buruk. Yang ketujuh ada aktivitas sosial. Nah, berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang disukai, dapat meningkatkan suasana hati yang baik. Sebaliknya, jika seseorang itu kesepian atau mereka merasa terisolasi, dia akan cenderung merasakan hal yang sedih atau depresi atau mungkin stres ya. Nah, contohnya itu kita ketika sudah menghabiskan waktu seharian bersama teman-teman, kita akan menjadi lebih bahagia, lebih memiliki perasaan yang senang ya. Kecuali kita kalau hanya berdiam diri di rumah,
tidak ngapa-ngapain, itu kan kita akan menjadi suntuk ya, jadi sedih, jadi galau, atau mungkin malah cemas ya kan. Tapi tidak semua orang bisa atau merasakan hal yang sama ya. Ini balik lagi pada faktor kepribadian tadi. Nah, yang selanjutnya ada tidur. Nah, kurang tidur pun bisa menyebabkan suasana hati yang buruk ya. Jika seseorang itu mengalami kurang tidur, mereka akan mudah tersinggung dan juga kurang fokus. Tidur ini akan menjadi salah satu untuk menjaga kestabilan emosi dan juga energi. Nah, yang ke-9 ada olahraga. Nah, aktivitas fisik dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang membuat seseorang merasa lebih rileks dan juga bahagia. Nah, kita kalau sering berolahraga pagi ataupun sore, kita akan merasakan badan kita itu jadi lebih segar, jadi lebih bugar gitu ya kan, dibandingkan dengan kita yang jarang berolahraga seperti itu. Yang terakhir ada jenis kelamin. Nah, perbedaan hormon antara pria dan juga wanita dapat mempengaruhi suasana hati. Nah, kalau wanita itu kan cenderung mengalami perubahan suasana hati yang drastis ya, terutama kalau kita lagi mau menstruasi itu kan kadang tiba-tiba sedih, kadang tiba-tiba senang ya kan, kadang tiba-tiba jadi marah-marah seperti itu. Itu juga merupakan sumber dari suasana hati. Sedangkan kalau pria itu mungkin emosinya lebih stabil, tetapi mereka bisa menjadi agresif saat mengalami stres tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai emosi pekerja. Nah, emosi pekerja atau emotional labor adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang individu atau manusia dalam lingkungan kerja, baik itu emosi positif yang berupa bahagia, bangga, puas, ataupun emosi negatif yang berupa stres, marah, dan juga kecewa. Contohnya itu ada seorang dokter di rumah sakit yang harus menghadapi pasien kritis setiap hari. Mungkin dia akan mengalami stres dan juga kelelahan. Namun ketika ia berhasil menyelamatkan nyawa seseorang tersebut, ia akan merasa bangga dan puas dengan pekerjaannya. Nah, di dalam emosi pekerja ini ada disonasi emosi atau emotional dissonance, yang dimana pekerja itu harus menampilkan emosi yang berbeda dari yang sebenarnya mereka rasakan untuk memenuhi tuntutan pekerja. Nah, contohnya itu ada resepsionis hotel ya. Beliau ini sedang merasakan atau mengalami masalah pribadi seperti putus cinta, masalah keuangan, ataupun masalah keluarga, sehingga ia merasa bersedih, terpuruk, dan ingin menangis. Namun di dalam pekerjaannya ia dituntut harus tetap tersenyum dan menyambut tamu dengan ramah. Nah, hal ini yang menyebabkan ketidakcocokan antara emosi yang dirasakan dan juga emosi yang ditampilkan. Nah, emosi yang dirasakan atau felt emotion atau emosi aktual individu adalah emosi yang benar-benar dirasakan seseorang dalam suatu situasi tertentu, tidak selalu tampak secara eksternal. Nah, contohnya itu ada guru yang dia itu merasa kecewa dan frustasi ketika murid-muridnya tidak memperhatikan pelajaran yang sedang ia ajarkan atau ia paparkan. Ia mungkin akan merasa lelah dan juga ingin menyerah, tetapi guru tersebut harus profesional di dalam pekerjaannya karena itu tuntutan dari pekerjaan tersebut gitu. Selanjutnya ada emosi yang ditampilkan atau displayed emotion. Nah, emosi yang harus ditampilkan kepada orang lain sesuai dengan standar profesionalisme meskipun berbeda dari emosi yang sebenarnya dirasakan. Contohnya adalah pegawai call center yang mendapat telepon atau komplainan dari pelanggan yang marah dan berteriak-teriak karena dia merasa tidak mendapatkan hal yang seharusnya ia dapatkan.
Nah, dalam hati seorang pegawai call center ini pastinya ia akan merasa kesal dan dia akan membalas atau mencaci maki si customer ini dengan nada tinggi. Namun sesuai dengan prosedur perusahaan, ia harus berbicara dengan suara lembut dan sopan. Itu termasuk ke dalam profesionalisme dalam pekerjaan. Nah, yang selanjutnya ada acting permukaan atau surface acting. Nah, surface acting ini terjadi ketika seseorang hanya berpura-pura menampilkan emosi tertentu tanpa benar-benar merasakannya. Contohnya ada pramugari sedang merasa lelah setelah bekerja dalam penerbangan panjang ya. Saat penumpang masuk ke pesawat, ia tetap harus tersenyum dan menyapa mereka dengan ramah. Padahal hatinya dia ingin segera beristirahat karena sudah sangat lelah seperti itu. Jadi profesionalisme dalam bekerja itu harus tetap diterapkan walaupun diri kita merasa kita sudah lelah dan ingin beristirahat. Nah, yang terakhir itu ada acting mendalam atau deep acting. Nah, deep acting ini terjadi ketika seseorang benar-benar berusaha mengubah emosinya agar sesuai dengan emosi yang ditampilkan. Nah, contohnya ada seorang psikolog yang menangani pasien yang depresi. Psikolog ini berusaha untuk memahami perasaan pasiennya dengan sungguh-sungguh. Ia tidak hanya berpura-pura peduli, tetapi benar-benar mencoba merasakan empati dan juga kasih sayang terhadap pasiennya, sehingga respon yang ia berikan itu lebih alami dan juga tulus. Jadi si psikolog ini mencoba memahami apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori peristiwa afektif. Nah, teori peristiwa afektif atau Affective Event Theory atau AET ini menunjukkan bahwa pekerja bereaksi secara emosional pada hal-hal yang terjadi di tempat kerja dan reaksi ini mempengaruhi kinerja dan kepuasan mereka. Teorinya dimulai dengan mengenali bahwa emosi adalah respon atas peristiwa di lingkungan kerja. Teori ini dikembangkan oleh Weiss and Croppanzo tahun 96 dan berfokus pada bagaimana kejadian spesifik dalam pekerjaan dapat memicu reaksi emosional yang mempengaruhi kepuasan kerja dan juga kinerja karyawan. Terdapat 4 komponen utama dalam AET ini. Yang pertama ada peristiwa dalam pekerjaan atau work event, yang dimana kejadian yang terjadi di tempat kerja, baik positif maupun negatif, dapat memicu reaksi emosional pekerja. Yang kedua ada reaksi emosional atau affective reaction, yang dimana pekerja itu merespon peristiwa tersebut dengan emosi tertentu seperti bahagia, marah, kecewa, atau semangat. Yang ketiga ada kepribadian dan disposisi individu. Nah, cara seseorang merespon suatu kejadian yang juga dipengaruhi oleh kepribadian mereka. Misalnya, orang yang optimis cenderung melihat masalah dengan lebih positif. Nah, yang terakhir ada dampak pada sikap dan perilaku atau job attitudes and behavior, yang dimana emosi yang dirasakan ini dapat mempengaruhi sikap terhadap pekerjaan dan perilaku di tempat kerja, seperti motivasi, produktivitas, atau niat untuk keluar dari pekerjaan. Nah, contoh dari teori peristiwa afektif atau AET ini, yang pertama, peristiwa positif di tempat kerja. Contohnya ada seorang karyawan itu mendapatkan reward atau karyawan terbaik pada bulan tersebut karena kinerjanya yang sangat luar biasa atau dia bisa bekerja mencapai target. Nah, reaksi emosional yang dilontarkan oleh karyawan ini, dia pastinya akan merasa senang, akan bangga, dan dia akan merasa bahwa dia itu dihargai oleh perusahaan. Nah, dampak dari reaksi ini, karyawan tersebut akan menjadi lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras dan loyal terhadap perusahaan, dan dia akan meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan reward-reward selanjutnya. Nah, yang kedua itu contoh peristiwa negatif di tempat kerja. Contohnya ada seorang manajer menegur karyawan yang bersalah, namun menegurnya ini secara terang-terangan di depan rekan-rekannya.
Padahal kesalahan yang dibuat dari karyawan tersebut bisa dibilang kesalahan kecil. Nah, reaksi emosional yang dirasakan oleh karyawan itu apa? Pastinya dia akan merasa malu, dia akan merasa marah, dan juga merasa kecewa akan sikap yang dilakukan oleh manajernya tersebut. Dampak bagi karyawannya apa? Dia pastinya akan kehilangan motivasi, merasa tidak dihargai, dan mulai mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang lain atau resign dari perusahaan tersebut karena dia merasa malu dan tidak nyaman. Nah, yang ketiga itu ada kepribadian dan cara merespon peristiwa. Nah, contohnya ada dua karyawan yang mendapatkan kritik dari atasan mengenai pekerjaan yang mereka jalani. Si karyawan A ini dia cenderung lebih optimis. Jadi saat mendapatkan kritikan, dia menganggap kritikan tersebut sebagai tantangan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, menjadikan motivasi untuk diri dia, untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Sedangkan pada karyawan B, dia itu cenderung lebih pesimis. Jadi saat mendapatkan kritikan yang kurang sesuai dari atasannya, dia akan merasa tidak dihargai, dia akan mudah putus asa, dan juga dia akan mengalami kinerja yang menurun, atau bahkan dia akan berpikir untuk keluar dari perusahaan tersebut dan mencari perusahaan lain yang menurut dia lebih cocok dengan dirinya. Nah, kesimpulan dari teori peristiwa afektif atau AET ini menunjukkan bahwa kejadian kecil di tempat kerja itu sangat berdampak besar pada emosi pekerja, yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Oleh karena itu, sebaiknya organisasi-organisasi menciptakan lingkungan kerja yang positif agar karyawannya juga merasa nyaman bekerja di situ dan juga tetap termotivasi agar meningkatkan produktivitas di dalam bekerja di perusahaan tersebut. Saya Rani Randari, izin melanjutkan presentasi. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Kecerdasan emosional yaitu kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengelola emosi baik dalam dirinya sendiri maupun orang lain. Alur dari kecerdasan emosi yaitu kehati-hatian, menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain, yang artinya seseorang harus memiliki kesadaran terhadap perasaan dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian kognitif, memahami makna emosi. Setelah mengenali emosi, seseorang harus bisa memahami mengapa emosi itu muncul dan apa dampaknya. Kemudian stabilitas emosi, mengatur emosi. Setelah mengenali dan memahami emosi, seseorang harus bisa mengendalikan reaksi emosinya agar tetap stabil dan sesuai dengan situasi. Jadi di model ini menunjukkan bahwa kesadaran emosional bukan sekedar tentang mengenali emosi, tetapi juga memahami maknanya dan mengaturnya agar bisa digunakan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun interaksi sosial. Kemudian kasus untuk kecerdasan emosional. Daya tarik intuitif. Orang yang mampu memahami emosi orang lain, mengelola emosinya sendiri, dan berinteraksi secara efektif, cenderung memiliki keunggulan dalam dunia bisnis. Jadi terdapat sebuah perusahaan yang menyoroti pentingnya kecerdasan emosional, menyatakan bahwa lebih dari 85% pemimpin terbaik memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi, yang berkontribusi besar terhadap kesuksesan mereka. Kemudian kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam pekerjaannya. Misalnya dalam dunia pelayanan pelanggan, seseorang karyawan yang mampu memahami dan mengelola emosinya akan lebih sabar dalam menghadapi pelanggan yang marah, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Kecerdasan emosional tidak selalu berhubungan dengan kecerdasan otak atau IQ. Karena orang mengalami kerusakan pada bagian otak yang mengatur emosi, tetap bisa memiliki skor kecerdasan yang tinggi. Ada juga bukti bahwa kecerdasan emosional bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, yang berarti kemampuan ini bisa bersifat bawaan sejak lahir, bukan hanya keterampilan yang dipelajari.
Kemudian kasus yang bertentangan kecerdasan emosional. Yang pertama, para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Para peneliti belum sepakat tentang definisi kecerdasan emosional karena ada dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu pendekatan tes objektif yang mengukur kecerdasan emosional dengan jawaban benar atau salah, seperti kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi. Dan pendekatan yang kedua yaitu laporan diri yang menilai kecerdasan emosional berdasarkan pengalaman pribadi dan persepsi individu. Perbedaan kedua ini membuat hasil pengukuran dari kedua pendekatan tersebut sulit dibandingkan, sehingga kecerdasan emosional masih diperdebatkan sebagai konsep yang jelas dan terukur. Kemudian kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Kritik terhadap pengukuran kecerdasan emosional muncul karena dianggap harus memiliki jawaban benar dan salah, seperti intelijen umum. Namun, beberapa tes dinilai kurang valid, misalnya menghubungkan emosi dengan warna. Tes lain berbasis laporan diri yang subjektif dan sulit diukur secara objektif. Karena metode pengukurannya beragam dan tidak seketat tes kepribadian atau kecerdasan umum, keakuratan kecerdasan emosional masih diperdebatkan. Kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Beberapa kritik menyatakan bahwa kecerdasan emosional hanya sebagai bentuk lain dari kepribadian dan kecerdasan. Pendapat ini didasarkan oleh temuan bahwa kecerdasan emosional berkorelasi dengan stabilitas emosional dan faktor biologi seperti aktivitas otak. Namun, para peneliti menanggapi bahwa kecerdasan emosional memang dipengaruhi oleh kecerdasan kognitif, kehati-hatian, dan penalaran sehingga wajar jika ada keterkaitan dengan karakteristik tersebut. Pengaturan emosi atau emotion regulation. Pengaturan emosi merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali, mengelola, dan menyesuaikan emosinya agar dapat merespon situasi dengan baik. Tujuan utama dari keterampilan ini adalah mengidentifikasi serta mengubah emosi yang dirasakan sehingga seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Terdapat beberapa strategi yang sering digunakan dalam pengaturan emosi. Yang pertama yaitu acting permukaan atau surface acting, yaitu ketika seseorang menyesuaikan ekspresi wajahnya agar tampak sesuai dengan situasi meskipun emosi yang sebenarnya bertentangan. Kemudian yang kedua, acting mendalam atau deep acting, yaitu melibatkan upaya untuk benar-benar merasakan emosi yang sesuai dengan situasi. Kemudian ada penilaian ulang kognitif, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi kembali suatu peristiwa setelah terjadi guna mengubah cara pandang terhadap situasi tersebut. Kemudian pengungkapan emosi atau emotional disclosure. Pengungkapan emosi, yaitu mengekspresikan perasaan secara terbuka. Mengungkapkan emosi dengan cara yang tepat dapat membantu mengurangi tekanan emosional. Namun, tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam mengatur emosinya. Faktor kepribadian dan tingkat kepercayaan diri memengaruhi sejauh mana seseorang mampu mengelola emosinya. Aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu seleksi. Dalam proses perekrutan, kecerdasan emosional kini semakin dipertimbangkan oleh perusahaan, terutama untuk pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial tinggi seperti layanan pelanggan, manajemen, dan penjualan. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan mengenali dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain, yang berkontribusi pada komunikasi yang lebih efektif, kerjasama tim yang baik, dan penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Banyak perusahaan mulai menerapkan tes kecerdasan emosional dalam seleksi karyawan karena penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan emosional tinggi lebih sukses dalam pekerjaan mereka. Misalnya mereka lebih mampu menghadapi tekanan kerja, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga hubungan profesional yang positif. Dengan mempertimbangkan kecerdasan emosional dalam rekrutmen, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan retensi karyawan.
yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Pendekatan tradisional dalam studi pengambilan keputusan organisasi lebih menekankan pada aspek rasionalitas, di mana keputusan diambil berdasarkan data, analisis, dan pertimbangan logis. Namun, peneliti terbaru dalam perilaku organisasi menunjukkan bahwa suasana hati dan emosi juga memainkan peran penting dalam proses ini. Emosi dapat mempengaruhi cara seseorang memproses informasi, menilai resiko, dan membuat keputusan. Contohnya, seseorang yang sedang dalam suasana hati positif cenderung lebih optimis dan terbuka terhadap peluang. Sementara individu yang sedang mengalami emosi negatif mungkin lebih berhati-hati atau bahkan menghindari pengambilan resiko. Oleh karena itu, memahami bagaimana emosi mempengaruhi pengambilan keputusan dapat membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif serta meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kreativitas. Individu yang berada dalam suasana hati positif cenderung lebih kreatif dibandingkan mereka yang sedang mengalami emosi negatif. Mereka mampu menghasilkan lebih banyak ide serta berbagai alternatif solusi, dan orang lain seringkali menilai gagasan mereka sebagai sesuatu yang orisinil. Selain itu, mereka yang memiliki emosi atau perasaan positif cenderung lebih fleksibel dalam berpikir serta lebih terbuka terhadap berbagai perspektif dan kemungkinan baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, saya Ismiro Diatuzara dengan NPM 06 akan menjelaskan tentang poin keempat, yakni motivasi. Motivasi pada beberapa studi menemukan bahwa memberikan orang umpan balik kinerja, baik nyata maupun palsu, itu dapat mempengaruhi suasana hati mereka, yang kemudian mempengaruhi motivasi mereka. Contohnya, ketika seseorang mendapat perlakuan baik oleh rekan kerjanya, yaitu selalu disemangati oleh mereka, hal tersebut dapat memberikan suasana hati yang positif. Suasana hati yang positif itu dapat menyebabkan orang lebih kreatif. Umpan balik positif ini lebih jauh menanamkan lagi suasana hati yang positif, yang dapat membuat orang berkinerja lebih baik dan seterusnya. Lalu pada poin yang kelima adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Faktanya, ekspresi dari emosi dalam berbicara seringkali merupakan elemen kritis yang membuat kita menerima atau menolak pesan pemimpin. Contohnya adalah ketika memilih manajer. Lalu ketika para calon manajer ini menyampaikan visi misi mereka dengan baik, kemungkinan besar para pekerja ini akan memilih manajer tersebut. Namun ketika yang lain menawarkan visi misi baru yang khususnya dengan saran yang tidak jelas atau jauh, seringkali sulit bagi para pekerja untuk menerima perubahan yang akan mereka bawa. Poin yang keenam adalah negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses emosional. Menariknya, ketika suasana hati dan emosi memiliki manfaat di tempat kerja dalam negosiasi, jika kita tidak memalsukan tampilan luar seperti berpura-pura marah, emosi, mungkin memperburuk kinerja negosiator. Contohnya, ketika kita ingin bernegosiasi untuk membeli suatu barang, dan ketika salah satu pihak tidak setuju dengan tawaran tersebut, maka pembeli akan berpura-pura kecewa lalu meninggalkan penjual tersebut. Dan penjual tersebut maka akan menarik konsumen tersebut kembali. Poin yang ketujuh yaitu layanan pelanggan. Salah satu bukti implikasi dari bukti uji kecerdasan emosional sampai saat ini adalah bahwa pemberi kerja seharusnya mempertimbangkan dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerjaan yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Contohnya adalah seperti Alfamart dan Indomart, bahwa ketika kasir mengalami emosi positif serta tertawa dan tersenyum kepada kita pembeli, maka kita cenderung merespon dengan positif. Penularan emosi penting karena pelanggan yang menangkap suasana hati atau emosi positif dari pekerja, maka akan berbelanja lebih lama.
Poin yang ke-8 adalah sikap kerja. Beberapa studi telah menunjukkan orang-orang yang memiliki hari baik di tempat kerja cenderung berada dalam suasana hati lebih baik di rumah malam itu. Dan demikian pula sebaliknya. Orang-orang yang mengalami hari yang sangat stres di tempat kerja juga mengalami masalah untuk rileks setelah pulang kerja. Poin yang ke-9 adalah perilaku menyimpang di tempat kerja. Siapapun yang telah menghabiskan banyak waktu di sebuah organisasi menyadari bahwa orang-orang seringkali berperilaku yang melanggar norma-norma yang ditetapkan dan mengancam organisasi, anggota-anggotanya, atau keduanya. Misalnya, rasa iri. Rasa iri adalah emosi yang terjadi ketika Anda tidak menyukai seseorang karena memiliki sesuatu yang Anda tidak punyai, tetapi sangat Anda inginkan. Seperti tugas yang lebih baik, kantor yang lebih luas, atau gaji yang lebih tinggi. Itu dapat mengarahkan pada perilaku menyimpang yang dibenci. Seorang pekerja yang iri dapat menusuk pekerja lain dari belakang. Secara negatif mengganggu kesuksesan orang lain, dan secara positif mengganggu pencapaiannya sendiri. Lalu poin yang ke-10 adalah keselamatan dan cedera di tempat kerja. Suasana hati buruk dapat berkontribusi pada kejadian cedera di tempat kerja. Individu dalam suasana hati yang buruk cenderung lebih cemas, yang dapat membuat mereka kurang dapat menyesuaikan diri dengan potensi bahaya. Suasana negatif juga membuat orang lebih gampang dialihkan, dan pengalihan jelas-jelas hanya dapat mengarah pada perilaku yang ceroboh. Lalu poin yang terakhir yakni bagaimana manajer mempengaruhi suasana hati. Yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan emosi positif, yaitu dengan menggunakan humor dan memberikan mereka hadiah apresiasi kecil untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dan juga ketika pemimpin itu sendiri dalam suasana hati baik, anggota kelompok maka lebih positif. Hasilnya, mereka bekerja sama dengan lebih baik. Tetapi bagaimana ketika pemimpin bersedih? Sebuah studi terbaru tentang penularan emosi mendapati bahwa pemimpin yang menampilkan kesedihan meningkatkan kinerja analitis mengikut, karena pemimpin kurang terlibat dengan mereka saat sedih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Anaziah. Di sini saya akan memaparkan terkait pengertian kepribadian dan nilai. Apa itu kepribadian? Yaitu yang dimiliki diri seseorang yang meliputi sifat atau karakter yang mencerminkan bagaimana ia berpikir, merasakan, bertindak dalam berbagai situasi. Kepribadian juga menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi tantangan dalam hidupnya. Sedangkan nilai yaitu prinsip atau keyakinan yang dianggap penting oleh seseorang dalam menentukan apa yang baik atau buruk, benar atau salah. Nilai ini juga mempengaruhi secara seseorang bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun juga kaitan kepribadian dan nilai terkait individu di tempat kerja. Adapun perbandingannya di antaranya dalam kecocokan orang bekerja dan kecocokan orang berorganisasi. Yang pertama yaitu pada kecocokan orang bekerja, yaitu bisa mengacu pada kepribadian seseorang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukannya. Apabila seseorang memiliki kepribadian yang cocok dengan pekerjaannya, maka mereka lebih cenderung puas dan bertahan lebih lama dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Sedangkan kecocokan orang berorganisasi berkaitan dengan kesesuaian antara nilai-nilai individu dengan budaya dan nilai organisasi di tempat mereka bekerja. Apabila seseorang merasa di dalam organisasinya memiliki nilai yang sejalan dengan dirinya, ia akan lebih betah dan loyal terhadap pekerjaannya yang dilakukannya. Selanjutnya ada nilai internasional, yaitu yang pertama ada jarak kekuasaan, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat ini bisa menerima ketimpangan kekuasaan dalam organisasinya.
Yang kedua, individualisme versus kolektivisme, yaitu individualisme ini yang berartikan masyarakat lebih menekankan kepentingan pribadi, sedangkan kolektivisme yaitu menekankan pada kebersamaan dan kepentingan kelompok. Yang selanjutnya ada maskulinitas versus feminitas, yaitu maskulinitas sendiri yaitu mengutamakan prestasi, persaingan, dan kesuksesannya, sedangkan feminitas lebih fokus pada kesejahteraan dan kehidupan. Yang selanjutnya ada penghindaran ketidakpastian, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat bisa merasa nyaman dengan ketidakpastian atau perubahan. Selanjutnya ada orientasi jangka panjang versus jangka pendek, yaitu budaya dengan orientasi jangka panjang yang bisa menghargai ketekunan dan perencanaan di masa depan, sedangkan budaya jangka pendek lebih fokus pada tradisi dan hasil cepat. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa presentasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.